Halo teman-teman semuanya. Setelah melihat video episode pertama, kita lanjut ke episode part 2 ya. Jadi kita lanjutkan perjalanan menuju Bali lewat rute Trenggalek alternatif. Sebelumnya, saya pernah lewat jalan sini pada tahun 2019 menuju ke daerah wisata Bromo, Jawa Timur. Pada saat itu, saya lewat sini sekitar sore jam 5 dan lama-kelamaan suasana semakin gelap. Dan menurut saya pada saat itu jalan di sini masih lumayan bagus dan tidak separah saat ini. Saya juga sedikit kaget ketika melewati daerah sini. Sudah 2 kali lewat sini bermaksud menghemat waktu dalam perjalanan, tetapi mungkin malah bisa jadi lebih lama dikarenakan beberapa sebab seperti kondisi jalan yang kurang bagus. Walaupun tidak semua jalan berkondisi seperti ini ya, mungkin cuma beberapa saja yang belum tersentuh oleh aspal baru. Pemandangan yang kita lewati sangat masih alami dan dikelilingi pepohonan serta suara kicauan burung yang selalu menemani di setiap perjalanan ini. Saya tidak bisa membayangkan jika kita melewati rute ini di waktu malam hari dan kondisinya hujan, entah kita lebih baik menepi menunggu pagi demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Pada saat melewati tanjakan, saya sempat melirik ke spion. Motor Pak Ajik kok berhenti, kenapa ya? Padahal itu kondisinya masih di tanjakan. Kemudian saat itu dia di belakang saya. Kemudian saya sempat berhenti dan motor saya pun tidak kuat menahan tingginya jalan ini. Akhirnya saya naik terlebih dahulu untuk mencari kondisi jalan yang datar untuk berhenti menunggu Pak Ajik. Sekitar 1 menit saya menunggu Pak Ajik belum juga naik. Akhirnya saya putar balik dan melihat motor Pak Ajik sudah di jalanan datar menghadap ke arah pulang. Saya pikir kehabisan bahan bakar, ternyata motor tersebut mogok secara tiba-tiba. Mungkin teman-teman punya pandangan kenapa motornya bisa mogok? Saya pikir dan Pak Ajik pikir mogoknya karena mesin motor itu terlalu panas. Berulang kali dinyalakan dengan double dan engkel, tetapi tidak bisa menyala. Sedikit kepanikan menyelimuti di hari itu. Baru berangkat sudah trouble di sini. Akhirnya saya berusaha menenangkan Pak Ajik untuk kalem dan tidak panik. Kita tunggu sekitar 30 menit supaya sedikit dingin mesin motornya. Jika setelah menunggu masih belum menyala, maka kita harus bongkar busi dan lain-lainnya. Sekitar setelah menunggu 30 menit, akhirnya motor Pak Ajik kita coba. Ternyata motor tersebut bisa nyala. Ya teman-teman, ini jalur daerah Trenggalek merupakan jalur pedesaan, dimana kalau daerah sana itu jalur kota. Ada sedikit trouble dari ini, ternyata mesinnya terlalu panas seperti ini. Kita kepanasan ya. Di sini kita checkpoint di Tulungagung. Sementara kita dari Magetan tadi sekitar jam 10-an ya, setengah 10-an lah, setengah 11 sampai sini setengah 1 ya, kurang lebih 2 jam. Setelah semuanya siap, kita lanjutkan perjalanan menuju Tulungagung, di mana kita belum makan siang. Akhirnya kita checkpoint untuk makan siang, walaupun itu sudah jam 2 lebih. Kita istirahat lagi lumayan lama ya, karena melihat jarak dari pos yang kita singgahi tadi ke checkpoint ini lumayan begitu jauh dan melelahkan. Tapi kita harus semangat karena perjalanan masih sangat jauh untuk menuju ke Blitar.
Setelah mengisi tenaga dan mendinginkan motor, akhirnya kita lanjut menuju ke arah Blitar. Dan tidak lupa mengisi tenaga juga untuk si Neon serta stikernya Pak Aji. Tetapi si Neon sampai di Blitar masih sekitar 6 bar, jadi Neon nggak jadi ngisi BBM. Lanjut menuju ke Blitar, banyak perbaikan jalan yang membuat kita harus berhenti dan bergantian jalur dengan pengendara dari arah berlawanan. Lumayan sedikit macet dan bisa untuk melakukan peregangan badan. Sesampainya di Blitar, kita harus mengikuti arah GPS. Saya tidak tahu, entah saya lupa atau bagaimana. Dulu saya ke Bromo lewat bendungan ini atau tidak, saya sudah lupa. Karena dulu juga sudah malam, jadi lupa-lupa ingat. Sedikit kaget masuk ke jalur bendungan ini, saya pikir cuma jalur biasa. Ternyata ini adalah kawasan wisata. Saya juga melewati pintu masuk, ada gapura juga untuk penarikan karcis, ternyata tidak ada petugas. Saya berpikir, oh mungkin sudah jamnya ini sudah jam tutup ya. Ternyata setelah melewati bendungan dan disitu banyak dijadikan tempat nongkrong oleh anak muda untuk menikmati malam minggunya. Tak lama sampailah di tempat pintu penarikan karcis. Saya kaget, bapak-bapak di depan saya lanjut tanpa karcis. Saya diberikan karcis ya. Saya mau bilang ke petugasnya, saya cuma mau lewat karena GPS-nya ke arah sini. Tapi bapak itu mendekat dan bilang biaya tarifnya ternyata cuma 1.000 untuk sekali masuk, maksimal 2 orang. Akhirnya saya tidak jadi bilang ke petugas tersebut. Akhirnya saya minggir dulu untuk mengambilkan uang untuk membayar. Hari semakin gelap, kita mampir ke SPBU Dampit sekitar jam 8 malam. Pada waktu itu saya langsung menuju ke musola untuk sholat dan Pak Aji menunggu di dekat motor sembari istirahat. Setelah sholat saya menuju ke Pak Aji, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak. Dia menawarkan makanan untuk kita. Sebelumnya pas saya sholat, kata Pak Aji dia sudah ditawari untuk makan bersama oleh bapak-bapak tersebut. Tetapi dia bilang menunggu saya yang sedang sholat. Akhirnya saya bergabung dengan bapak-bapak tersebut, namanya Pak Saipul. Dia bersama keluarganya dari Banyuwangi menuju ke Blitar. Dia bertanya kepada saya dari mana mau kemana. Saya jawab dari Solo mau ke Bali.
Saya juga bertanya rute di daerah Dampit ke arah Banyuwangi seperti apa, apakah aman untuk lintas malam, dan kondisi jalan bagaimana. Pak Saipul menjawab katanya lebih baik menepi di bawah jam 10. Dan kondisi jalan kata Pak Saipul di daerah sebelum Lumajang ada jembatan yang putus diakibatkan lahar dingin erupsi Semeru. Singkatnya Pak Saipul berpamitan dengan kita untuk lanjut ke Blitar. Dan terima kasih Pak Saipul, kita lupa untuk berfoto bersama. Akhirnya kita istirahat sebentar dan sedikit gerimis rintik-rintik. Saya berkemas dan hendak berangkat, kemudian petugas SPBU tersebut bertanya kepada kita, "Gak jadi bermalam di sini, Mas?" Saya mencoba berpikir positif karena mungkin mau hujan. Petugas tersebut bertanya begitu kepada saya. Tak lama saya menjawab, "Oh, ini saya harus lanjut ke depan, Pak. Di depan ada SPBU lagi tidak ya? Karena SPBU di sini sudah tutup ya, teman-teman." Kata petugas tersebut ada 2 SPBU di depan, yang satunya jam 10 sudah tutup dan yang satunya lagi 24 jam. Akhirnya kita lanjut perjalanan. Di tengah perjalanan melewati hutan yang sangat gelap tanpa adanya penerangan jalan di situ. Hujan juga semakin deras, kita belum memakai mantel atau jas hujan ya. Kita harus mencari tempat untuk meneduh tetapi tidak ada. Akhirnya kita sedikit gas lagi. Di dekat jembatan ada warung yang tutup, kita menepi sebentar. Tetapi di situ kita cuma saya dan Pak Haji. Perasaan semakin tidak enak, akhirnya saya melanjutkan dengan Pak Haji untuk mencari tempat yang lain. Tak lama kita menemukan warung juga sudah tutup. Kita harus berhenti di situ karena hujan semakin deras untuk memakai jas hujan. Kemudian kondisi jalan yang cukup gelap dan jarang sekali ada kendaraan yang lewat membuat kita sedikit panik ya. Bermodalkan senter HP karena senter Pak Haji ada di dalam kontainer. Kita buka kontainer bersama untuk mengambil mantol dan mengambil senter. Sekitar 20 menit kita di situ dengan suasana mencekam. Akhirnya kita langsung lanjut mencari SPBU yang dibilang petugas tadi. Di SPBU pertama ternyata sudah tutup ya teman-teman. Akhirnya kita lanjut ke SPBU kedua yang katanya 24 jam. Ternyata SPBU tersebut sudah ramai dengan kendaraan, ramai dan penuh ya. Jadi kita putuskan untuk lanjut lagi ke depan untuk mencari masjid. Tidak lama ada portal jalan di depan kita. Ternyata disitulah awal malam yang sangat gelap ditemani hujan dan suasana sepi pun dimulai dari sini. Di situ hujan semakin deras dan kamera pun tidak saya nyalakan karena beresiko kemasukan air yang sangat besar. Pohon tinggi serta jalan bekas longsor kita lewati di jalan tersebut. Sekitar 15 menit tidak ada pemukiman, tidak ada penerangan, cuma ada lampu utama kendaraan. Jalan licin naik turun serta hujan deras, tak ada kendaraan yang lewat membuat saya sedikit bingung. Apakah jalan ini bisa dilewati? Sebelumnya di portal tadi saya sudah bertanya dengan warga, katanya bisa dilewati. Akhirnya kita sampai di jembatan yang rusak ini ya. Hanya ada jembatan khusus sepeda motor. Dengan kondisi jalan yang licin, akhirnya kita menyeberang. Di situ setelah menyeberang kita harus melewati hutan tersebut sekitar 10 menit. Akhirnya kita sampai di masjid untuk istirahat karena hujan tidak kunjung reda. Sesampainya di masjid sekitar jam 11 malam dan terima kasih. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Merdeka. Dini hari teman-teman, ini kita sebenarnya sudah berteduh sejak jam 11. Kita dari daerah Dampit, kita berhenti di sana juga mengistirahatkan motor dan badan setelah sholat juga. Sekarang kita sampai di mau dekat Lumajang. Tadi juga melewati bukit-bukit dan pemandangan yang sangat luar biasa, walaupun gelap sekali dan tidak ada orang, cuma berdua. Pastinya ada pengalaman yang seru dan menarik. Nah itu kita akan sajikan dalam next video mungkin podcast gitu ya. Jadi tunggu saja. Kita mungkin akan lanjut ke perjalanan sekitar jam 2 jam 3 nanti akan menuju Lumajang. Oke, lanjut. Oke. Dan juga becek-becekan masih bersama Asmara Hancur dan bersama motor-motor butut. Dan ini tadi hujannya juga lumayan membuat kita sedikit kacau balau karena kita pakai jas hujan itu di tengah hutan. Gelap sekali. Gelap gulita. Video karena hujannya sangat deras dan ini kita istirahat di masjid untuk mengistirahatkan motor dan badan. Serta ini dingin banget ini. Sampai kayak di kutub utara. Tadi
juga melewati jembatan yang katanya dilewati oleh jalur lahar dingin apa lahar panas. lahar dingin sebutannya ngono tapi panas aslinya. Air yang mengalir sampai jauh dan itu bisa menghabiskan sebuah jembatan dan kita becek-becek lewat situ. Pokoknya kita harus hati-hati dan tetap waspada. Aduh. Oke, sekian. Terima kasih kawan.